Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik pemirsa, kembali lagi bersama saya Dedo Orkes di FinTalk Financial Talk edisi Senin 14 September 2020. Dan di segmen kali ini kita memberikan kesempatan kepada pendengar Radio Guntur yang ingin menyampaikan pendapat, aspirasi atau pertanyaannya tentang topik kita kali ini, yakni hidup tenang meski punya utang. Langsung saja bisa telepon di 23455. Ya. Jadi sambil menunggu, kita kembali nih Bu ya, kita bahas lagi tentang hutang-hutang ini. Betul. Ya, jadi sebelum kita bahas tentang tips-tips atau kiat-kiat berhutang ya Bu ya, biar hidupnya tenang nanti gitu dalam meskipun kita punya hutang, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih mengganjal mengganjal. Ya jadi batu mengganjal. Jadi kalau tadi kita sudah bahas tentang hutang itu biasanya dilakukan karena kita ingin memiliki sebuah aset gitu Bu ya. Tapi seringkali bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ngutang dulu ya 5.000 di warung nih biasanya ngutang dulu ya 10.000. Nah terus kadang nggak sadar juga sama teman-teman gitu ngutangnya 200 dan itu lama-lama jadi bukit juga gitu hutangnya. Nah ini apakah tipe hutang dari dua jenis hutang yang tadi kita sudah bahas itu masuk tipe hutang yang mana dan bagaimana tanggapan Ibu terkait hutang-hutang yang jenisnya seperti ini? Iya, oke. Itu memang yang terjadi ya Adi ya. Realitasnya seperti itu gitu. Kalau misalkan kita, hutang dulu ya 100, hutang dulu ya segini gitu. Tolong dong bayarin ini, gitu. Besok saya bayar. Yeah. Itu kata-kata lain dari hutang gitu sebenarnya. Lupa dompet, bayarin gitu. dulu. Itu bagi saya kebiasaan yang tidak bagus. Gitu. Kalau misalkan Ade bilang tadi menumpuk hutang, itu kebiasaan yang tidak bagus. Yang bagus adalah menumpuk tabungan, ya kan ya. Oke. Nah, jadi maksud saya belajar financial planning, sering-sering dengerin FinTalk ini sebenarnya coba untuk mengubah kebiasaan orang. Kalau zaman dulu orang nggak ada pernah pakai sanitizer kan ya, nggak pernah pakai masker atau cuci tangan sebelum masuk, itu sebelum zaman COVID kan nggak ada gitu. Tapi sekarang itu bisa dicoba untuk menjadi kebiasaan. Kemana-mana kalau kita pakai masker, pas kita keluar lupa pakai masker, balik lagi ngambil masker, gitu kan. Nah keuangan juga saya harap sama. Harusnya gitu. sifatnya gitu juga. Iya, jadi jangan itu dianggap sebagai sesuatu yang bagus. Itu maksud saya kebiasaan baik itu kedepannya akan menjadi perilaku yang baik. Kebiasaan buruk kedepannya juga akan menjadi perilaku yang buruk. Keuangan juga gitu. Jadi kalau kita merasa sudah keenakan dapat uangnya dulu tapi bayarnya belakangan, nah kedepannya dia juga bisa akan lebih gede lagi gitu sehingga hidupnya menjadi tidak tenang gitu. Ya sepertinya sudah ada telepon yang masuk, langsung saja. Ya, halo, dengan siapa dan di mana? Selamat pagi, saya dengan Agus di Banyuasri. Sekali lagi, halo, dengan siapa dan di mana namanya yang jelas? Dengan Agus di Banyuasri. Oh, Agus di Banyuasri. Iya. Silakan. Tadi topiknya mengenai berinvestasi dengan pinjaman. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendapat informasi dari bank bahwa ada pinjaman bisa dengan jaminan cash gitu, baik tabungan maupun deposito. Tapi saya merasa ada suatu keanehan, kita punya cash, tapi kok kita berhutang itu menurut Ibu bagaimana? Apakah kita pakai cashnya atau kita pakai jaminan cashnya untuk berhutang, kita dapat aset dan cashnya masih ada? Saya masih agak sedikit bingung di sini. Mohon sedikit penjelasan dan pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan mungkin mau langsung Ibu tanggapi terkait langsung tadi saja ya biar nggak lupa ya, Ade ya. Gimana? Atau bisa di-keep dulu Bu? Oke, silahkan. Iya, langsung saja. Ternyata rame. Iya. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo. Iya, halo. Ya, selamat pagi. Ini Gong De nih ngurang. Oh iya, Gong De. Bu, Gong De cuma selamat pagi Pak Gong mau De. minta pendapat atau suatu kualifikasi bagi saya ya. Ini kami bersaudara 3 orang ya. Yang satu paling tua itu sudah tidak memperhitungkan warisan, dia sudah di Perancis.
yang kedua ABRI, dia jenderal, dan yang ketiga perempuan di Dirut Rumah Sakit Sadar Singapura. Jadi kami diwarisi oleh kakek ini, warisan ini, karena kakek yang membeli semua warisan ini sebanyak 25 hektar kebun cerita. Dan banyak lagi warisan saham-saham. Saham banyak, hotel dan sebagainya. Menurut Gongde, menurut pendapat Ibu, maksud kami ya pilih salah satu agar saham aja yang Gongde lakukan. Kalau itu menurut Ibu bagaimana, saya harus bagaimana. Jadi itu minta pendapat Ibu karena Ibu pakar dan pendapat Ibu kadang-kadang cocok dengan kami akan lakukan. Dan kami memang saran dari kakek dilarang berutang. Keledang Indriane kalau mau berutang jangan dulu ditopang dengan hal-hal lain, jadi jangan dulu. Apapun yang diinginkan dengan berutang tolong dikendalikan. Itu dari saya. Makanya kami tidak pernah berutang sampai sekarang. Cuma itu minta pendapat dari Ibu, kami harus lakukan atau jual kebun atau gimana Bu. Jadi itu saja Bu, terima kasih atas waktunya. Om santai Om. Om santai Om. Baik, jadi kepada pendengar setia Radio Guntur kami masih membuka untuk bagi pemirsa pendengar yang ingin menyampaikan pendapat, pertanyaan tentang topik kita kali ini langsung saja bisa telepon di 23455. Ya, sambil menunggu jadi Ibu mungkin bisa langsung menanggapi pertanyaan dari Agus di Banyuasri. Iya, baik Ade. Pertama saya ucapkan terima kasih ya Pak Agus di Banyuasri sudah join di acara kita hari ini. Ya, seperti saya bilang tadi memang ada beberapa produk perbankan yang memberikan pinjaman dengan dengan jaminan itu adalah sertifikat deposito gitu. Jadi maksudnya kalau kita nabung kita kan dapat bunga ya. Jadi bunga itu adalah penghasilan, pendapatan gitu. Sedangkan kalau kita berhutang kita harus membayar bunga. Jadi bunga itu adalah kewajiban gitu. Jadi kan beda banget. Tetapi seperti yang saya bilang kemarin, bilang tadi bahwa ada kalanya tipikal orang itu bahwa hutang itu dianggap sebagai penyemangat untuk bekerja. Jadi penyemangat untuk bekerja ada sesuatu yang dia kejar untuk memenuhi kewajibannya, cicilannya gitu. Sehingga bagi saya itu kembali ke tipe orangnya. Terus yang kedua, kembali apakah dengan hutang yang memang ditawarkan itu keinginan atau kebutuhan? Itu selalu kalau saya pegang. Kalau keinginan berarti kita sebenarnya tidak terlalu membutuhkan barang itu, tetapi lebih untuk memenuhi gaya hidup. Ditawarkan, ini dong dihutangin, itu ada keluaran mobil baru gitu. Bagus juga sih kalau memang itu bisa untuk, maksud saya itu bisa dilakukan kan ya. Jadi kita mau mengganti mobil asal saja memang ada alokasi uang untuk ke sana gitu. Karena kalau misalkan kita mengganti mobil yang sudah 5 tahun dipakai, sudah mulai agak macet-macetan gitu. Ya nggak apa-apa, kita bisa melakukan. Tapi sekali lagi bahwa hutang itu mampu kita lunasi dengan penghasilan yang kita miliki. Maksimal 30-35% lagi. Atau alangkah bagusnya kalau misalkan hutang itu memang untuk sesuatu yang sifatnya produktif gitu. Karena kalau sifatnya produktif, kita akan menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi dari jumlah hutang kita sekarang. Atau yang kedua bahwa dari jumlah hutang tersebut, penghasilan yang kita peroleh itu bisa melunasi cicilan setiap bulannya. Tetapi kalau itu tidak ada dalam rumus Pak Agus gitu, ya ke tipe 1 saja Pak. Itu adalah tipe yang bagi saya pasti tenang lah. Jadi tidak ada yang harus kita takutkan jika sesuatu hal yang buruk terjadi. Tetapi kalau kembali bahwa itu akan menjadi penyemangat hidup, itu akan menjadi sesuatu yang membuat kinerja kita lebih bagus, meningkatkan kualitas hidup kita, tidak ada salahnya juga kalau kita mempertimbangkan. Jadi pastikan itu adalah kebutuhan yang memang kita perlukan, dan pastikan bahwa itu adalah sesuatu yang sudah kita manage, sesuatu yang bisa kita pastikan bahwa saya mampu akan melunasi cicilannya untuk jangka waktu sekian. Untuk jangka waktu tertentu, karena hutang biasanya cukup panjang ya, 5 tahun, 3 tahun. Nah, kita ada penghasilan yang memang dibuat untuk itu. Nah, itu dari saya Pak Agus. Kemudian Pak Gongde ya, Pak Gongde ini sebenarnya lebih topiknya ke investasi. Karena Pak Gongde ternyata tipe 1 nih, zero hutang ya Pak Gongde ya. Karena orang tua mengajarkan tidak boleh berhutang, atau kehidupan kita itu
satu grade di bawah penghasilan gitu. Jadi penghasilan kita misalkan sekian, nah maka pengeluaran kita harus di bawah dari penghasilan. Oke, itu tipikal nomor 1 biasanya. Tapi Pak Gongde menanyakan bahwa bagaimana, apakah lebih bagus kalau asetnya itu dalam bentuk tanah yang 25 hektar tadi ataukah dalam bentuk saham gitu. Kalau sekarang saham sekarang lagi jeblok ya Pak Gongde. Kalau Pak Gongde misalkan trader saham gitu, ya indeks harga saham gabungan sekarang kita lagi jeblok. Tapi kalau punya duit sekarang itu bagus untuk masuk karena harga saham sekarang sedang di bawah. Tetapi yang namanya saham itu adalah fluktuasi harganya itu sangat drastis ya. Jadi kalau misalkan kita tidak ingin mempelajarinya bagaimana teknikal dari saham itu, saya tidak sarankan untuk terjun sendiri gitu. Jadi silahkan diserahkan ke manajer investasi yang memang memahami saham. Tapi kalau Pak Gongde punya waktu untuk mempelajari saham itu, karena bagi saya itu ada teorinya, dan banyak juga orang sukses di sana, asalkan dia tahu technical guide-nya gitu. Jadi dia tahu teknik-teknik dalam melakukan trading saham. Sedangkan tanah itu sifatnya adalah investasi jangka panjang banget, yang mana kalau tanah kita tahu memang harganya seharusnya selalu naik ya, selalu naik. Tetapi tidak liquid biasanya. Jadi kalau kita membutuhkan dana cepat, kemudian kita baru saja membeli tanah, itu harganya bisa turun gitu. Tapi kalau sudah puluhan tahun warisan, saya yakin kalau sekarang dijual itu profitnya pasti udah tinggi. Terus kalau ditanya mana yang lebih bagus, saham dan tanah, bagi saya di-keep sajalah dua-duanya gitu ya. Karena kita berinvestasi, tidak ada satu investasi yang menghasilkan return yang lebih tinggi dari yang lain. Jadi kalau saya pribadi, ya kita tempatkan investasi di beberapa produk. Jadi tidak di satu produk, tapi di beberapa produk. Tapi kalau Pak Gongde warisannya udah banyak, silahkan dikelola itu saja. Kalau misalkan punya tanah, silahkan ditanami ya Pak Gongde. Bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan gitu kan. Jadi bisa dikasih insentif petaninya, sehingga lahan-lahannya menjadi produktif ya. Siapa tahu bisa menghasilkan lapangan pekerjaan dan juga tambahan untuk penghasilan Pak Gongde. Ya, mungkin itu Ade. Oke, jadi sudah dijawab secara lengkap gitu ya oleh Ibu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk. Dan selanjutnya saya lagi nih yang nanya Bu ya, tentang beberapa hal yang sempat saya baca di artikel. Jadi dilansir dari poskota.co.id itu tanggal 4 Juli 2020, hutang pinjaman online bapak satu anak sampai gantung diri. Terus ada juga di tanggal 6 Maret 2020 ini terlilit hutang pria asal Bogor coba bunuh diri di Joglo. Jadi sebenarnya kalau tentang tema kita kali ini merasa hidup tenang gitu walau punya hutang, tapi tak dipungkiri banyak juga nih hal-hal yang seperti ini lewat gitu ya, yang mau bunuh diri, bahkan sampai kriminalitas yang dilakukan untuk memenuhi atau proses pembayaran hutangnya. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hal ini, Bu? Iya, itu yang saya bilang habit, kebiasaan. Nyambung pertanyaan Adi yang tadi yang belum tuntas ya Adi ya. Jadi di jamaah, maksud saya di masa mahasiswa aja udah biasa berhutang gitu kan ya. Nah itu suatu kebiasaan yang mungkin nanti setelah dia dewasa itu menjadi habit yang skalanya bisa lebih besar lagi gitu. Skalanya bisa lebih besar lagi. Jangan salah Ade, pada saat kita menerima penghasilan, seperti saya bilang, kebutuhan naik, aksesibilitas untuk utang itu juga naik. Pada saat kita menerima penghasilan, begitu banyak orang akan menawarkan produk hutang ke kita. Baik itu produk pinjaman, produk kartu kredit. Nah itu kan benar-benar memanjakan kita, iya kan, benar-benar memanjakan kita. Jadi di situ maksud saya habit dari berhutang itu harus mulai dikurangi dan mulailah melakukan pengelolaan keuangan, itu yang pasti. Jadi pengelolaan keuangan itu penting banget bagi saya karena kita tahu penghasilan kita berapa, pengeluaran kita berapa. Dengan begitu kita strive, kita disiplin untuk menjalankannya. Dan sehingga hidup kita juga pasti akan menyesuaikan gitu. Nah kalau tadi ada beberapa kasus, kita tidak ingin itu terjadi, tapi banyak.
Karena satu hal, dia tidak memahami konsekuensinya itu, Ade. Jadi konsekuensi seperti yang saya bilang tadi, dikejar debt collector, itu merupakan tekanan mental yang luar biasa bagi saya. Orang normal pun kalau ditagih, itu agak gimana gitu kan ya. Belum lagi kalau pinjol itu kejam sekali. Dia akan men-share ke banyak orang. Betapa malunya kita, sampai nama kita harus harus diungkap seperti itu ya. Nah, itu merupakan konsekuensi dari kita tidak mampu melunasi hutang kita. Jadi kita mau enak di depan dulu, tapi di belakangnya tidak kita pikirkan. Nah, itulah yang dipupuk rasa stres itu ya. Rasa stres itu yang membuat hidup kita tidak tenang, sehingga mempengaruhi psikologis seseorang gitu. Nah, kalau sudah ke psikologis, itu jeleknya gitu. Karena kalau orang yang memiliki kelainan jiwa, itu kan tidak kelihatan. Beda kalau orang panas gitu, kita ukur suhu tubuh, kasih paracetamol, panasnya turun. Tapi orang yang memiliki gangguan jiwa, kelainan mental, tampilan luarnya itu baik-baik saja gitu kan. Karena ya. memang kelainan jiwa itu nggak selalu orang Iya, gila. Betul. Jadi dia tidak mendapat perawatan. Jadi maksud saya bahwa itu adalah masalah dalam dirinya dan dia tidak bisa mengungkapkannya. Akhirnya menemui jalan yang tidak baik. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, ada begitu banyak cara untuk menyelesaikan hutang yang tidak rasional. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita membuat negosiasi dengan debiturnya. Harus gitu. Jadi kita mengunjungi, sampaikan masalah kita di mana, nanti akan dicarikan solusi biasanya, gitu kan? Dicarikan solusi. Yang kedua ya mungkin kita harus merelakan aset-aset yang kita miliki itu. Nah itu di situ memang agak beratnya gitu. Tapi itu konsekuensi sekali lagi gitu. Kalau nggak siap akan itu ya janganlah berhutang dengan sesuatu yang tidak bisa kita lunasi. Nah seperti itu Ade. Jadi saya harap tidak seperti itu karena yang namanya kita hidup kita harus jalani hidup dengan bahagia gitu. Dan materi itu bukan segalanya. Turunkanlah gaya hidup satu level di atas, satu level di bawah penghasilan. Itu saja prinsipnya. Iya, jadi kalau bisa di bawah lagi gitu betul, ya. pastikan cash flow kita selalu positif sebenarnya. Itu. Ya, jadi sekarang nih yang kita tunggu-tunggu kiat-kiatnya nih bagaimana nih Bu? Kiat-kiat berhutang agar kita bisa hidup tenang. Betul. Sebenarnya simpel aja, tadi juga udah bolak-balik. Kita bisa tenang menjalani hidup meski dengan hutang, asal hutang itu bisa kita lunasi tepat pada waktunya. Cuma itu saja. Hanya begitulah kita bisa hidup tenang dengan hutang. Kalau tidak seperti itu, balik ke tipe 3 tadi, nah saya tidak jamin hidupnya bisa tenang, Ade. Sehingga sebelum kita berhutang, itu yang seperti saya bilang tadi, pastikan bahwa hutang itu adalah sesuatu yang kita butuhkan. Terus yang kedua, sadari kita memang berhutang. Itu penting banget. Dengan sadari kita berhutang, nah kita akan bekerja dengan giat. Jadi filosofi yang tadi. Kita akan bekerja dengan giat lagi, supaya kita mampu melunasi hutang pada saat jatuh temponya. Dengan sadari itu, kita bekerja dengan giat, sehingga hutangnya bisa dilunasi. Nah itu. Ya. Jadi adakah closing statement yang ini Ibu sampaikan terkait topik yang kita angkat kali ini kepada pendengar Radio Guntur? Iya, baik Ade. Akhirnya kita udah di penghujung tanpa terasa. Penghujung materi ya. Oke, hidup tenang tanpa hutang. Itu agak absurd memang. Tetapi sekali lagi bahwa kita bisa tenang menghadapi hidup dengan hutang kalau kita bisa memanage-nya, kita bisa mengelola hutang, dan jangan salah bahwa hutang itu merupakan salah satu komponen dari perencanaan keuangan gitu. Hutang yang baik adalah hutang yang produktif tentu saja. Hutang yang produktif, hutang yang memang bisa menghasilkan return yang lebih tinggi daripada aset atau barang yang kita lakukan hutang. Terus yang kedua, manage hutang, itu yang saya bilang. Manage hutang, pastikan bahwa penghasilan kita itu diambil itu ya sekitar 30-35%-nya untuk melunasi hutang. Gitu. Kalau tidak siap terhadap itu, ya mari kita ke tipe 1 saja, yaitu tipe zero hutang gitu. Karena bagi saya mana yang lebih tenang, punya hutang atau tidak punya hutang? Ya tentu saja yang tidak punya hutang. Tapi kalau berhutang, it's okay asal bisa manage hutang.
Ya, mungkin itu saja closing statement-nya. Terima kasih, Ade. Iya, jadi pemirsa, seru sekali pembahasan kita kali ini tentang hidup tenang meski punya utang. Jadi hidup tenang meski punya utang ini balik lagi ke masing-masing pribadinya ya. Karena siapa yang bisa mengelola, siapa yang bisa memanage dengan baik, dan bagaimana kita merespon nih hutang ini juga akan menentukan apakah kita akan hidup tenang saat kita punya hutang atau malah sebaliknya, tidak tenang saat kita punya hutang. Dan sangat senang sekali kita membahas banyak hal hari ini, dan jangan lupa untuk terus dengarkan Fintalk setiap hari Senin dari jam 9 sampai jam 10 pagi. Dan buat yang ketinggalan bisa langsung dicek di kanal YouTube Radio Guntur tentang Fintalk yang dibahas setiap minggunya. Dan langsung saja saya Ade Dorcas pamit, sampai jumpa di Fintalk selanjutnya.